Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan lagi kajian kita dengan kitab Prinsip-prinsip Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah karya Al-Ustadz Yazid rahimahullahu taala. Terakhir kita membahas tentang sikap Ahlussunnah dalam perselisihan yang terjadi di antara sahabat. Kemudian juga kita membahas pada pertemuan sebelumnya tentang akidah Ahlus Sunnah terkait karamah para wali, di mana sebagai penutup kita menyampaikan manusia secara umum di dalam menyikapi karamah ada 3 golongan. Golongan yang pertama yang mengingkarinya, yaitu Mu'tazilah dan kawan-kawannya. Kemudian golongan yang kedua menetapkannya namun secara berlebihan, yaitu orang-orang Sufiyah dan yang semisalnya. Dan yang ketiga yang pertengahan, tidak mengingkarinya tapi meyakini dia ada, hanya saja tidak sampai berlebihan, di mana mereka adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan kita juga sudah menyampaikan ya beberapa perbedaan antara karamah dengan sihir, ya, antara karamah dengan sihir. Di mana kalau sihir itu bisa dipelajari, bisa diusahakan, kalau karamah itu tidak. Ya, karamah itu murni pemberian Allah begitu. Ya, begitu juga sihir itu bisa didemonstrasikan secara sengaja dan berulang bahkan, ya. Adapun karamah tidak. Karamah tidak demikian sebagaimana yang terjadi pada Abu Bakar, kemudian pada Umar dan yang lain sebagainya. Karamah mereka tidak berulang dan tidak sengaja didemonstrasikan. Tidak sengaja didemonstrasikan. Adapun sihir, ya biasanya didemonstrasikan dengan sengaja, ya. Maka tidak sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang, ayo karamah kamu apa, tunjukkan, ya. Ayo karamah kamu apa, tunjukkan. Tidak begitu, ya. Bahkan orang yang menerima karamah itu pun boleh jadi dia tidak menyadari begitu kalau itu adalah karamah bagi dirinya. Dan seorang wali Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah mengklaim bahwa dirinya seorang wali, ya. Bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala mengatakan walau idda'al wilayah la kharaja 'anil wilayah. Ya, seandainya seorang wali itu mengaku-ngaku sebagai seorang wali, bahwa dirinya adalah wali, malah dia keluar dari kewalian tersebut. Ya, berarti secara tidak langsung dia sudah mentazkiyah dirinya sendiri, dan itu kesalahan, ya, dan itu hal yang dilarang oleh Allah taala. Hal berikutnya, poin ke-53 di halaman 146. Halaman 146. Larangan mendirikan masjid di atas kuburan. Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Dan hal ini merupakan kesesatan dalam agama dan mendatangkan atau mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Masjid ya masjid, kuburan ya kuburan, jangan dibarengkan, jangan digabung-gabung. Aisyah radhiyallahu anha
bahwa Ummu Salamah dan Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja dengan rupaka-rupaka yang ada di dalamnya. Rupaka itu boleh jadi lukisan, boleh jadi berupa patung, ya, boleh jadi berupa lukisan, boleh jadi berupa patung. Itu disebut dengan rupaka, ya, dalam bahasa kita. Yang dilihatnya di negeri Habasyah, Ethiopia. Karena memang kita tahu, ya, Habasyah di masa itu mayoritas penduduknya beragama Nasoro, ya, termasuk rajanya juga yang memberikan perlindungan kepada sahabat-sahabat Nabi dalam hijrah pertama mereka, ya, Raja Najasyi, ya, yang ingin beriman dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia beriman, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun, ya, ketika Najasyi ini meninggal dunia, mensolatinya secara ghaib, ya, mensolatinya secara ghaib. Karena di tempatnya tidak ada yang menyolatinya, ya. Terlebih dia memiliki jasa yang besar kepada kaum muslimin, yaitu sahabat-sahabat Nabi dalam hijrah yang pertama. Yang hijrah yang pertama itu ke Habasyah, kemudian yang kedua baru ke Madinah. Maka beliau SAW bersabda, mengomentari cerita dari Ummu Habibah dan Ummu Salamah tentang rupaka yang mereka jumpai di negeri Habasyah. Nabi berkomentar, ulaika qaumun idza mata fihimul abdus salih awir rajulus salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Subhanallah, ini fenomena yang terjadi juga di masa kita ini, ya. Kita baca terjemahannya, komentar dari Nabi, mereka itu adalah satu kaum yang jika ada seorang hamba yang soleh atau orang yang soleh meninggal dunia di antara mereka, apa yang langsung dilakukan? Mereka membangun di atas kuburannya sebuah masjid. Masjid itu secara bahasa tempat ibadah. Dan mereka membuatkan di dalam tempat itu rupaka-rupaka. Rupaka tadi bisa berupa patung, bisa berupa lukisan. Kalau sekarang ya langsung foto, ya, di print begitu, sama saja. Mereka itulah makhluk yang paling buruk di hadapan Allah pada hari kiamat. Hadis diriwayatkan, disahihkan oleh Imam Al-Bukhari. Terjadi nggak fenomena ini di masa kita? Terjadi, bahkan banyak, ya. Bahkan sampai muncul komentar-komentar yang miris sebenarnya, bahwa hal yang demikian selain menyesatkan juga ternyata menjadi ladang bisnis, ya. Katanya begitu, konon begitu, infonya seperti itu. Hingga memunculkan banyak kontroversi di masyarakat kita. Muncullah dugaan-dugaan makam-makam palsu, ya. Mau asli mau palsu tetap dilarang, ya. Asli aja dilarang, apalagi palsu, ya. Udah mau bohong, palsu lagi begitu, ya. Makin dilarang, makin besar dosanya, ya, makin besar dosanya. Maka hadis ini sesungguhnya sudah jelas, ya, bagi kita semua begitu, untuk menginformasikan apa hukum membangun bangunan, apa hukum membangun tempat ibadah di atas kuburan. Kurang jelas apa hadis ini? Ya, sangat jelas bahwa perbuatan seperti ini merupakan perbuatannya orang-orang Nasoro, ya. Kalau yang meninggal, kalau ada orang soleh yang meninggal, langsung dibuatkan masjid, ya, atau tempat ibadah, atau tempat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir hadisnya, ya, Nabi bukan sekedar cerita, tapi ingin memberikan peringatan kepada kita. Karena di akhir hadis Nabi SAW mengatakan, ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Orang-orang itu adalah makhluk terburuk di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Berarti cerita Nabi SAW yang di awal tadi itu sedang merekomendasikan, ayo ikutilah kalian juga. Kalau ada yang meninggal, bangunkan masjid. Sedang merekomendasikan atau sedang memperingatkan? Sedang memperingatkan, ya. Nabi SAW sedang memperingatkan. Atau barangkali bisa geser sedikit ke arah utara, biar teman-teman yang baru datang bisa mudah mendapatkan tempatnya. Taib. Hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda,
la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ditegaskan lagi dengan hadis yang kedua ini juga disahihkan oleh Imam Al-Bukhari. La'nat Allah atas Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, ya. Dari mana kita tahu bahwa masjid di sini tempat ibadah? Artinya tempat ibadah ya karena nama daripada tempat ibadahnya orang Nasara kan bukan masjid, tapi kanisah, yaitu gereja, ya, yaitu gereja. Adapun orang-orang Yahudi kalau nggak salah namanya sauma'ah, ya. Namanya sauma'ah yang artinya kuil, ya, artinya kuil. Tapi yang jelas, inilah yang dilakukan oleh ahlul kitab. Ketika ada orang soleh atau orang yang dianggap sebagai orang soleh meninggal dunia, maka sebagai bentuk, ya, apresiasi mereka atau ekspresi kecintaan mereka terhadap orang soleh itu, yang mereka lakukan adalah ini terus, ya, membangun sebuah masjid atau tempat ibadah di atas kuburan tersebut. Dan itu dilakukan juga oleh orang-orang sekarangan, ya, entah di negeri kita, entah di luar negeri. Maka ini menjadi informasi yang sungguh jelas buat kita bahwa perbuatan seperti ini sangat-sangat terlarang, tergolong dosa besar, karena diberikan ancaman oleh Nabi SAW berupa laknat, karena juga dinyatakan oleh Nabi SAW sebagai manusia paling buruk, ya. Sebuah dosa kalau sudah ada pernyataan ancamannya, peringatan kerasnya, hukumannya, penghinaannya, berarti dosa itu terkategorikan sebagai dosa besar, ya, terkategorikan sebagai dosa besar. Kita baca catatan kaki di halaman 147 nomor 1. Tidak boleh sholat menghadap kubur. Hal ini ada larangan yang tegas. La tusallu ilal kuburi wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kalian sholat menghadap kubur dan janganlah kalian duduk di atasnya, ya. Dalam hal ini dikecualikan sholat jenazah, ya, ketika kita terlewatkan atau tertinggal atau belum ada yang menyolatinya. Sebagaimana ini dilakukan oleh Nabi SAW ketika menyolati seorang wanita yang biasa bersih-bersih masjid. Dia meninggal dunia, tapi Nabi SAW tidak ada yang mengabari akan wafatnya. Maka Nabi pun mencari-cari, mana nih seorang wanita yang biasa bersih-bersih masjid, kok tidak tampak. Barulah ada yang bercerita kalau wanita itu sudah meninggal dunia. Kemudian Nabi SAW pun minta ditunjukkan di mana kuburannya dan sholat jenazah di sana, ya. Adapun yang lain maka tidak diperbolehkan. Tidak boleh sujud di atas kubur, ya. Lebih-lebih kita tahu sholat jenazah tidak ada gerakan sujudnya, bahkan jangankan sujud, ruku saja tidak ada, ya, ruku saja tidak ada. Kemudian juga tidak boleh membangun masjid di atas kuburan, tidak boleh sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan, ya, tidak boleh sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan. Beliau Syekh Albani rahimahullah ta'ala juga menyebutkan dalam kitabnya bahwa membangun masjid di atas kuburan hukumnya haram, termasuk dosa besar menurut 4 mazhab. 4 mazhab menyatakan demikian, baik mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i ataupun Hambali, semuanya memberikan pernyataan yang sama. Kemudian catatan kaki berikutnya, hadis-hadis larangan tersebut menunjukkan haramnya membangun masjid di atas kuburan. Tidak boleh menguburkan mayit di dalam masjid. Jadi sebaliknya juga sama. Entah kuburannya duluan baru masjidnya dibangun, atau masjidnya udah ada duluan baru ditaruh kuburan di sana. Dua-duanya sama-sama tidak boleh, ya, dua-duanya sama-sama tidak boleh. Tidak boleh sholat di masjid yang di sekelilingnya terdapat kuburan. Ini juga sama, ya. Karena memang larangannya jelas dari Nabi SAW. Poin lainnya juga sebagai bentuk sadduz zari'ah, sebagai bentuk tindakan antisipasi, ya, tindakan preventif. Daripada mengobati tentu lebih baik menghindari, ya.
Lebih baik menghindari. Siapa yang mengubur seseorang di dalam masjid, maka ia harus memindahkannya dan mengeluarkannya dari masjid. Itu harus, ya. Karena memang tidak bisa bersatu antara kuburan dengan masjid. Atau sebaliknya, siapa yang mendirikan masjid di atas kuburan, maka dia harus merobohkan masjidnya itu. Tergantung siapa yang lebih dulu di situ. Apakah kuburannya lebih dulu ataukah masjidnya yang lebih dulu? Kalau kuburannya yang lebih dulu ada di sana, berarti masjidnya yang harus dihancurkan. Kalau masjidnya yang lebih dulu ada di sana, berarti kuburan yang harus dipindahkan. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala, beliau juga termasuk salah satu murid senior Syekh Nasiruddin Al-Albani, dalam kitab beliau Mawsu'ah Al-Manahi Asy-Syar'iyyah bahwa menjadikan kubur sebagai tempat ibadah termasuk dosa besar. Sebabnya, satu, orang yang melakukannya mendapatkan laknat dari Allah berdasarkan hadis yang tadi disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur-kubur nabinya sebagai masjid. Itu jelas. Kemudian yang kedua, orang yang melakukannya disifati dengan sejelek-jelek makhluk. Yang menyifatinya dengan sejelek-jelek makhluk itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang tadi disahihkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulaika qaumun idza mata fihim rajulun salih aw 'abdun salih banaw 'ala qabrihim masjida. Ulaika syirarul khalqi 'indallahi yaumal qiyamah." Mereka itulah adalah seburuk-buruk manusia di hadapan Allah pada hari kiamat. Udah dua alasan yang menjelaskan bahwa membangun masjid di atas kuburan merupakan dosa besar. Yang ketiga, menyerupai orang Yahudi dan Nasrani. Ya, aktivitas itu mengandung unsur tasyabbuh yang sangat kuat, ya, terhadap kebiasaannya orang Yahudi dan Nasrani, di mana kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyelisihi mereka, ya, untuk menyelisihi mereka. Dan Nabi SAW sangat-sangat totalitas di dalam menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Misalnya saja di dalam masalah mencukur kumis dan membiarkan jenggot tumbuh. Itu kan diantara illahnya yang dijelaskan oleh Nabi SAW sebagai bentuk menyelisihi kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian juga ketika puasa Asyura, ya, Nabi SAW dikhabarkan bahwa orang Yahudi juga puasa di tanggal itu, di hari itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa di hari tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, seandainya di tahun yang berikutnya aku masih hidup, la asumannat tasi'. Aku juga akan berpuasa di tanggal 9-nya, ya, sebagai bentuk mukhalafatul yahud, sebagai bentuk sikap menyelisihi kebiasaannya orang Yahudi, ya, kebiasaannya orang Yahudi. Ketika awal mula pensyariatan azan, ya, Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Dengan apa? Kita menginformasikan kaum muslimin bahwa waktu sholat sudah masuk. Di antara mereka ada yang mengusulkan dinyalakan api besar saja di bukit yang tinggi, nanti semua orang bisa lihat, semua orang tahu kalau berarti sudah masuk waktu sholat. Nabi SAW tidak menyetujuinya. Karena itu ada sikap tasyabbuh menyerupai orang-orang Majusi. Kemudian ada yang mengusulkan bagaimana kalau kita tiupkan trompet saja, nanti semua orang mendengar, semua orang tahu kalau sudah masuk waktu sholat. Nabi juga tidak menyetujuinya karena menyerupai orang Yahudi. Ada yang mengusulkan juga bagaimana kalau dipukulkan lonceng yang besar, semua bisa mendengar, semua bisa tahu kalau waktu sholat sudah masuk. Nabi juga nggak setuju karena ada unsur tasyabbuh dengan orang Nasara. Barulah kemudian ada salah seorang sahabat yang bermimpi tentang dikumandangkannya azan. Dia pun bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana lafaz azan yang kita tahu sekarang, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyetujuinya, ya. Hadis-hadis yang tadi dan yang lain sebagainya semuanya pada intinya mengandung kesimpulan bahwa Nabi SAW itu sangat-sangat totalitas di dalam berusaha menghindari sikap tasyabbuh dengan ahlul kitab, ya. Termasuk di antaranya ini,
perkara tasyabuh dengan ahlul kitab ini, yaitu kebiasaan mendirikan bangunan di atas kuburan. Ya, itu kebiasaannya ahlul kitab. Walaupun demikian, ini memang sunnatullah yang pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Sehebat apapun kita mendakwahkan, menjelaskan, tapi ini pasti terjadi. Ya, tidak mungkin tidak, karena sikap seperti ini sudah menjadi ketetapan Allah al-kauniyah. La tattabi'unna sanana man kana qablakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Hadzwan quzzati bil quzzah, sedikit demi sedikit. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Sampai kalaupun orang-orang sebelum kalian itu masuk ke dalam lubang seekor dhab, ya, kadal gurun, pasti kalian juga akan mengikutinya. Ikut masuk ke dalam lubang kadal gurun tersebut. Ini majaz hiperbola kalau di kita, ya, dinamainya. Saking latahnya gitu loh kalian, ya, terhadap sikap tasyabuh ini, sampai dalam perkara yang kayak begitu pun kalau mereka lakukan, kalian juga akan melakukannya. Qalu al-yahudu wan nasara ya Rasulullah. Para sahabat pun bertanya, apakah yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kami itu adalah orang Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi SAW mengatakan, faman. Loh, memang siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, Nabi SAW menjelaskan fenomena yang akan terjadi seperti ini. Itu bukan sedang menganjurkan, ayo kalian jadi bagian daripada berita ini. Bukan begitu. Ini sebagai peringatan dari Nabi SAW agar jangan sampai kita jadi orang-orang yang kayak gitu, yang latah sekali terhadap sikap tasyabbuh kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, 3 alasan ini itu menjadi latar belakang yang sangat kuat untuk kita simpulkan bahwa membangun masjid di atas kuburan merupakan dosa besar. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitabnya Zadul Ma'ad, berdasarkan itu, masjid harus dibongkar bila dibangun di atas kubur. Sebagaimana halnya kuburan yang berada di dalam masjid harus dibongkar. Pendapat ini telah disebutkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Tidak boleh bersatu antara masjid dan kuburan. Bahkan bangunan itu tidak difungsikan sebagai masjid. Ya, tidak difungsikan sebagai masjid, artinya tidak dipakai untuk sholat fardu, ya, tidak dipakai untuk sholat fardu, tidak dipakai untuk sholat Jumat, tidak dipakai untuk kajian, tapi bangunan itu dijadikan tempat beribadah, ya, maka bangunan itu pun juga harus dibongkar secara syariat, ya, secara syariat bangunan seperti itu juga harus dibongkar. Karena apa? Itu sangat-sangat berpotensi menjerumuskan manusia dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan sampai ada yang ngerasa lebih nyaman ibadah di kuburan daripada di dalam masjid. Ngerasa kalau ibadah di kuburan itu atau di sisi kuburan itu lebih mendekatkan dirinya kepada Allah daripada di dalam masjid. Nah, ini kan berarti sudah menjadi sebuah penyimpangan ini. Ya, tempat yang paling identik dengan ibadah itu kan harusnya masjid. Kok malah berubah, malah jadi kuburan? Itu kan sudah merupakan penyimpangan, ya. Nabi SAW itu kan menjadikan masjid sebagai tempat ibadahnya, ya. Nabi SAW begitu juga para sahabatnya tidak ada pergi ke kuburan, ya, untuk minta-minta di sana, untuk mohon-mohon di sana, tidak. Akan tetapi masjid itulah yang menjadi tempat ibadah. Maka yang dibahas di dalam penjelasan ini, ya, yang dilarang itu bukan cuma masjid dalam artian tempat sholat fardu, dalam artian tempat sholat Jumat, bukan cuma masjid dalam makna itu, tapi masjid dalam makna yang lebih luas, yaitu tempat ibadah, ya. Walaupun bentuknya tidak seperti masjid, seperti pendopo misalnya, ya, bentuknya seperti pendopo. Orang datang ke situ, bahkan sampai ada yang jalan dengan lututnya merangkak, ya Allah ya Rabbi, ya. Seakan dia memperlakukan orang yang di hadapannya itu seakan Tuhan, seakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu seharusnya seorang muslim bersikap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menghormati boleh, ya. Menghargai juga boleh, akan tapi jangan sampai melewati batasnya. Jika salah satu ada, maka yang lain harus tiada.
Mana yang terakhir didirikan itulah yang dipindahkan, ya. Jadi seperti yang tadi sudah kita sampaikan, tergantung mana yang lebih dulu ada di situ. Apakah masjidnya ataukah kuburannya, ya. Jika didirikan bersamaan maka tidak boleh dilanjutkan pembangunan masjidnya dan wakaf masjid tersebut dianggap batal. Jika masjid tetap berdiri maka tidak boleh sholat di dalamnya, yaitu masjid yang ada kuburannya. Berdasarkan larangan dari Rasulullah SAW dan laknat beliau bukan laknat kita. Kita cuma menyampaikan dan meyakini, ya. Yang menyatakannya beliau SAW. Laknat beliau terhadap orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid atau menyalakan lentera-lentera di atasnya. Itulah dinul Islam, syariat Islam yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dianggap asing oleh manusia sebagaimana yang kau saksikan. Ini pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan kita alami juga, ya. Kalau ada kuburan seorang alim, ya, atau seorang tokoh, ala kadarnya aja, ya, hanya gundukan tanah kemudian batu nisan sebagai tanda kalau itu kuburan, kita malah dianggap sebagai orang yang aneh, ya. Kok begitu amat memperlakukan orang yang punya jasa banyak, ya, seakan kalian ini tidak menghargai jasa-jasanya. Tidak seperti itu, ya. Kita menghargai jasanya bukan hanya dengan cara membagus-baguskan, menghias dan memperindah kuburannya, akan tetapi dengan cara melanjutkan tongkat estafet dakwahnya, amal solehnya. Ini diantaranya nih, ya. Al-Ustaz Yazid rahimahullahu ta'ala, ya, kita tahu kuburannya biasa-biasa saja. Maka diantara sikap kita menghargai beliau, ya, buku-bukunya kita pelajari, ya. Lebih manfaat mana buat beliau yang sekarang sudah meninggal dunia? Dihias, diperindah kuburannya atau dipelajari buku-buku tulisannya? Buku-buku tulisannya, karya beliau. Sehingga setiap kali kita membaca ini, mempelajarinya, mengajarkannya, beliau ikut dapat pahalanya enggak? Ikut dapat pahalanya. Dan itu lebih banyak berguna bagi beliau daripada sekedar memperhatikan indah dan bagusnya kuburan beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian sementara ada sebagian kaum muslimin yang membolehkan sholat di dalam masjid yang ada kuburan di dalamnya. Mereka berdalil, mereka beralasan bahwa Masjid Nabawi pun di dalamnya ada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan syubhat yang masih banyak belum difahami penjelasannya oleh kaum muslimin. Katanya enggak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Bagaimana dengan Masjid Nabawi? Jelas ada kuburannya, bahkan berapa kuburannya tuh? Ada 3. Ada kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuburannya Abu Bakar, ada kuburannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, ya. Maka ini penjelasan dari beliau rahimahullahu taala, ya, dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, disebutkan dalam Al-Qaulul Mufid ala au Syarh Kitab At-Tauhid. 1. Masjid Nabawi itu tidak didirikan di atas kuburan. Ini poin pertama. Asalnya, ya. Asalnya. Karena apa? Ketika Masjid Nabawi itu didirikan, kuburan Nabi sudah ada apa belum ada? Belum ada, wong Nabi masih hidup, ya, Nabi masih hidup. Nabi sempat sholat nggak di Masjid Nabawi? Ya jelas sempat, ya, jelas sempat. Jadi poin 1 ini kita pahami dulu, bahwa Masjid Nabawi tidak didirikan di atas kuburan. Tetapi masjid didirikan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saat itu beliau masih hidup, ya. Bagaimana ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara beliaunya masih hidup. Jadi ini poin pertama. Pahami dulu poin pertama ini, bahwa Masjid Nabawi itu tidak didirikan di atas kuburan. Poin keduanya, Nabi sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dikuburkan di dalam masjid, tetapi dikuburkan di rumah beliau, lebih tepatnya di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan setiap nabi itu dikuburkan di mana mereka meninggal. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi siapapun itu dikuburkannya di mana meninggal. Di titik itu mereka dikuburkan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di tempat meninggalnya, yaitu di rumahnya, lebih tepatnya di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan antara kamar dengan masjid itu masih terpisah
saat Nabi SAW dikubur. Saat Nabi masih hidup dan saat Nabi SAW dikubur itu terpisah. Ya, masjid punya hukumnya sendiri, kamar punya hukumnya sendiri. Buktinya apa? Ketika Nabi SAW sedang i'tikaf. Orang i'tikaf itu kan pada dasarnya tidak boleh keluar meninggalkan masjid. Kalau keluar meninggalkan masjid berarti i'tikafnya batal. Tapi Nabi SAW ingin mengunjungi Aisyah radhiyallahu anha. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW hanya mengeluarkan kepalanya saja untuk disisiri oleh Aisyah radhiyallahu anha. Artinya masjid punya hukum sendiri, kamar punya hukum sendiri, ya. Di mana ketika Nabi SAW keluar dari masjid pindah ke kamar, berarti i'tikafnya jadi batal. Makanya Nabi tidak mengeluarkan seluruh badannya, yang dikeluarkan hanya kepalanya saja, seukuran untuk bisa disisiri oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi masjid dengan kamar itu bangunan yang berbeda awal mulanya, pada dasarnya atau asal mulanya. Ketiga, alasan ketiga, menggabungkan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk pula rumah Aisyah radhiyallahu anha dengan masjid bukan atas kesepakatan para sahabat. Sahabat tidak sepakat. Ya, tabi'in juga banyak yang tidak sepakat. Hal ini terjadi setelah sebagian besar sahabat sudah meninggal dunia dan yang masih hidup saat itu tinggal sedikit saja. Itu terjadi kira-kira pada tahun 94 Hijriyah. Sementara Nabi Muhammad SAW meninggal pada tahun 11 Hijriyah. Ya, jauh sekali antara wafatnya Nabi Muhammad SAW dengan proyek perluasan Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus ikut memakan bagian rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana jumlah kaum muslimin semakin banyak dan ketika banyak otomatis kapasitasnya juga harus ditambah. Perluasan ke arah selain kuburan Nabi sudah dilakukan, tinggal ke arah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang belum dilakukan dan tinggal ke situ arahnya yang bisa dilakukan saat itu. Maka Khalifah Al-Walid ibn Abdul Malik saat itu yang berkuasa memutuskan untuk melakukan perluasan hingga mengarah ke arah rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi itu pun tidak disetujui oleh para sahabat Nabi yang masih hidup dan oleh tabi'in yang ada pada saat itu. Tapi keputusan penguasa tidak bisa diganggu, ya, tidak bisa dihalangi, tidak bisa dianulir. Maka tetap dilakukan perluasan masjid. Hal ini termasuk masalah yang tidak dibolehkan dan tidak disepakati semua sahabat yang masih ada. Yang pasti bahwa sebagian di antara mereka menentang keputusan ini, termasuk di antaranya Sa'id bin Musayyib dari kalangan tabi'in. Ia tidak ridho atas kebijakan penguasa tersebut. Tapi ya, itu haknya penguasa, maka tidak bisa dihalangi, tidak bisa di-stop, ya. Karena memang itu sudah menjadi wilayahnya mereka, keputusan seperti itu. Dan ajaibnya ya, sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in gak ada yang demo, ya. Gak ada yang demonstrasi kepada Al-Walid ibn Abdul Malik, ya. Mereka paham bahwa ini memang wilayahnya penguasa, ya. Wilayahnya penguasa, tidak bisa diganggu, tidak bisa dihalangi, ya, tidak bisa diganggu, tidak bisa dihalangi. Kemudian yang keempat, kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berada di dalam Masjid Nabawi pada asalnya. Meskipun setelah itu akhirnya masuk juga di dalam Masjid Nabawi. Karena kuburan beliau ada di dalam ruangan tersendiri yang terpisah dengan masjid, sehingga masjid tidak didirikan di atas kuburan. Aslinya begitu, masjid sendiri, kuburan sendiri, ya, tidak tergabung antara satu dengan yang lain. Karena itu tempat itu dijaga dan dilapisi 3 dinding. Ya, kita-kita yang sudah pernah berkunjung ke Masjid Nabawi tentu bisa melihat bagaimana penjagaan yang ada di sana. Pertama, kuburan itu atau ruangan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilapis 3 dinding yang membuat siapapun tidak memungkinkan untuk sholat menghadap ke sana, ke kuburan itu. Ya. Pertama itu artinya sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Saudi Arabia untuk menghalangi kaum muslimin salat menghadap kuburan, bahkan kuburannya Nabi Muhammad SAW sekalipun, apalagi kuburan yang bukan Nabi Muhammad SAW. Kedua,
setelah dilakukan upaya pembuatan dinding-dinding tersebut, pemerintah yang berkuasa pun masih menugaskan petugas-petugas yang berjaga untuk menghalau dan menghalangi orang yang bermaksud sholat menghadap ke arah kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya upaya-upaya itu sudah ada. Ketika sudah terlanjur terjadi. Ketika belum terlanjur terjadi, upaya juga sudah ada. Tidak disetujui oleh sahabat-sahabat Nabi yang masih ada, tidak disetujui oleh para tabi'in. Itu kan juga upaya sebenarnya. Tapi namanya keputusan penguasa, ya mau gimana lagi? Tidak bisa dihalang-halangi. Ketika sudah terlanjur terjadi, upaya yang dilakukan oleh para ulama pun juga masih ada. Yang bergandengan dengan penguasa, yaitu membuat dinding pembatas, ya, agar orang tidak bisa sholat menghadap ke arah kuburan. Sholatnya tetap menghadap kiblat, ya, tetap menghadap kiblat. Kemudian juga ditempatkan di sana orang-orang yang ditugasi untuk menghalau kaum muslimin yang bertujuan atau bermaksud sholat menghadap kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinding-dinding itu berbentuk segitiga yang posisinya miring dengan arah kiblat, ya, tidak bisa segimanapun tidak akan bisa, ya, tidak akan bisa seseorang menghadap. Tapi ada aja orang yang nekat maksa-maksa sholat menghadap kuburan walaupun akhirnya jadi tidak menghadap kiblat. Ada saja orang-orang yang nyeleneh kayak begitu, ya. Nah, maka untuk menghindari adanya kegiatan atau sikap seperti itu, ditempatkanlah petugas-petugas yang menghalau orang-orang tersebut. Sedangkan rukun berada di sisi utara sehingga orang yang sholat tidak mengarah ke sana karena bentuknya miring, wallahu a'lam, ya. Dan dari segi batas wilayah juga sebenarnya kuburan itu tetap kuburan, ya. Karena memang sedari awal antara kuburan dengan masjid itu merupakan wilayah yang berbeda. Azan isya nih. Tapi silakan dikemanakan dulu azan isyanya. Ntar kita teruskan sedikit insyaallah. Tapi kita teruskan sedikit, ya. Dan sesungguhnya kalau kita juga memahami bahwa sebenarnya penyebutan bahwa kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di dalam masjid itu, kalau benar-benar kita kita jabarkan secara mendetail, sebenarnya masih kurang tepat. Karena sesungguhnya Nabi tetap dikubur di dalam rumahnya, ya, tetap dikubur dalam rumahnya. Ambil contoh seperti ini, ya. Kita sering mendengar berita ada komplek apartemen dibangun megah. Ternyata di bagian salah satu sisinya ada satu unit rumah tua, ya, yang rumahnya dan tanahnya oleh pemiliknya tidak mau dijual. Pernah dengar berita seperti itu, ya? Apartemen berdiri megah, ya. Tahu-tahu ada bangunan kecil nyuplik begitu, ya. Sebidang tanah kemudian dengan rumah tua di sana. Di saat pemilik tanah yang lain mau melepas tanahnya dijual, orang ini nggak mau, ya. Walhasil rumah itu pun dikelilingi oleh bangunan apartemen, ya. Kanan kirinya mungkin, depan belakangnya. Pertanyaannya, misalnya namanya Pak Budi lah misalnya, ya. Kita menyebut Pak Budi itu tinggal di rumah itu atau tinggal di apartemen itu? Tinggal di rumah itu, ya, itu masih rumahnya, itu masih jadi tanahnya, begitu. Begitu pula kuburan Nabi SAW yang notabene-nya ada di dalam rumah, yang notabene-nya ada di dalam kamar, kemudian bahasa mudahnya kecaplok begitu oleh bangunan masjid, ya. Maka sesungguhnya Nabi SAW masih tetap dikubur di dalam rumahnya, ya, masih tetap dikubur di dalam rumahnya, tidak di dalam masjid. Itu kalau kita jabarkan lagi lebih dalam. Maka Nabi SAW kuburannya masih di dalam rumahnya, bukan di dalam masjid, ya. Sebagaimana tadi ada sebidang tanah yang dimiliki oleh seseorang, kemudian dia masih punya rumah di situ, bertahan, dia nggak mau ditebus, nggak mau dibeli, walhasil bangunan tetap berjalan, ya. Kanan kirinya apartemen berdiri megah, dia tetap menempati rumahnya. Dia tidak disebut menempati apartemen, ya. Dia tidak disebut menempati apartemen. Kan ada seperti itu dan banyak, ya. Ada yang di apartemen, ya, ada yang dihapit 2 jalan tol kanan kirinya, ya. Dia masih di tengah-tengah aja di situ, ya. Apakah disebut dia tinggal di jalan tol? Kan enggak, dia tinggal di rumahnya, ya, dia tinggal di
di rumahnya begitu. Nah, itu kalau kita jabarkan lagi lebih dalam, maka sesungguhnya kuburan Nabi Muhammad SAW ada di rumahnya, bukan ada di dalam masjid, ya. Kendati demikian, ya sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk menghalau kaum muslimin untuk sholat menghadap ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Terus kalau ada yang bertanya, ya, kembali kepada penjelasan di halaman 148 tadi, kenapa tidak dipindahkan saja kuburan Nabi SAW? Kan masjidnya duluan yang ada. Ya, jawabannya jelas tidak mungkin. Tentu akan terjadi kekacauan yang amat sangat besar. Makanya dari awal pun Nabi Muhammad SAW di kuburnya tidak di Baqi, tapi di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, itu juga sebagai tindakan preventif, ya, antisipasi sikap berlebihan terhadap kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita teruskan sedikit lagi. Kemudian ziarah kubur, Ahlus Sunnah menganjurkan untuk ziarah kubur yang sesuai dengan sunnah Nabi, ya. Ini sekaligus menjadi bantahan dan sanggahan bagi mereka-mereka yang masih saja menuduh kita sebagai kelompok yang mengharamkan ziarah kubur. Tidak sama sekali. Kita tidak mengharamkan, bukan cuma sekedar memperbolehkan, tapi menganjurkan. Hanya saja ziarah kubur yang sesuai dengan syariat, ya, yang sesuai dengan syariat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha fa innaha turiqul qalba wa tudmi'ul 'aina wa tudzakkirul akhirata wa la taqulu hujra. Dahulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Di awal-awal masa dakwah Nabi SAW, Nabi melarang para sahabat untuk ziarah kubur. Karena saat itu pemahaman sahabat terhadap Islam masih minim, masih sangat sedikit, sehingga lebih baiknya dilarang saja dulu. Karena kalau tidak dilarang, malah khawatirnya jatuh dalam perbuatan dosa. Ini bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa sebagaimana kaidah yang berlaku dijelaskan juga oleh para ulama, bahwa dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ya. Menghindarkan dari mafsadah lebih diutamakan daripada meraih maslahat, ya. Ya, contohnya seperti mengajari anak naik motor misalnya, ya. Ada maslahatnya, ada jelas, ya. Dia bisa ke sana kemari dengan mudah, bahkan mungkin bisa bantu kita ke sana kemari, tapi mafsadatnya juga ada. Setelah ditimbang-timbang ternyata mafsadatnya lebih besar. Mana yang harus lebih dikedepankan? Menghindar mafsadat itu, ya. Menghindar mafsadat itu jauh lebih diprioritaskan, lebih didahulukan. Namun sekarang Nabi SAW mengatakan ziarahilah kubur ketika Islamnya sahabat sudah baik dan ilmu mereka sudah paham, ya, banyak pemahaman mereka sudah bagus. Sekarang ziarahilah kubur karena ziarah kubur dapat melembutkan hati, membuat mata menangis, mengingatkan negeri akhirat, dan janganlah kalian mengucapkan kata-kata yang batil saat menziarahi kubur, ya. Berkatalah yang baik ketika menziarahi kubur, ya. Misalnya wallahu alam bisawab, mendapati ada kuburan yang kelihatannya kok rusak, kelihatannya kok ngeri, ya. Kemudian wah, kayaknya ini penghuninya sedang diazab sama Allah ini. Gak boleh kayak gitu, ya. Pertama, kita kan gak tahu hal yang gaib. Kedua, berarti kita suudzon kepada penghuni kubur itu, ya. Dari mana kita tahu kalau dia sedang diazab? Itu tidak dibenarkan. Nabi SAW juga bersabda, inni nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa inna fiha ibratan. Sungguhnya dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang ziarahilah kubur. Sesungguhnya pada ziarah kubur itu ada pelajaran bagi orang yang masih hidup, ya. Jadi ini diperbolehkan dan juga disyariatkan. Hanya saja catatannya harus sesuai dengan koridor syariat, jangan sampai menyelisihi syariat, apalagi menjerumuskan kita dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tidak pernah mengatakan ziarah kubur adalah kesyirikan, tidak sama sekali. Itu tuduhan mereka lagi-lagi, ya. Kita sekali lagi tidak mengatakan ziarah kubur itu syirik, ziarah kubur itu terlarang, ya. Bahkan kita katakan ziarah kubur itu disyariatkan, hanya saja lagi-lagi sesuai dengan syariat, itu saja, ya, catatannya. Dan itu bukan cuma klaim kita dalam ceramah
Mungkin orang akan mengatakan, cuman ngomong doang. Enggak. Bahkan ini ditulis di sini. Dan tentu yang namanya tulisan lebih tegas lagi. Ya, karena dia ditulis, dia lebih abadi, ya, lebih kekal begitu, dan dia cakupannya lebih luas. Ya, semua orang bisa mengaksesnya, semua orang bisa membacanya dan membuktikannya bahwa ini bukan cuma omong kosong dari kita, tapi ini memang merupakan akidah kita, manhaj kita, bahwa kita mengatakan ziarah kubur adalah perkara yang disyariatkan, hanya saja harus sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini dulu kajian kita, insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.